Sobat NC dimanapun kalian berada, kali ini saya akan coba sempatkan ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di channel Sobat NC ya. Siapa tahu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan masukan ya buat teman-teman yang masih sedang berjuang keluar dari lingkaran GERD dan anxiety disorder ya. Oke, yang pertama kita coba baca dari user ZM. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenapa ya kalau ada sensasi di dada itu jadi hal yang paling menakutkan buat saya dan paling bikin cemas rasanya? Pasti ya, banyak kan kalau sensasi itu dirasakan di dada, misalkan seperti ada tusukan atau mungkin dada kita terasa berat atau seperti sedang ditekan ya, sedang ditekan, itu pasti orang dengan anxiety disorder akan overthinking penyakit jantung, itu udah pasti ya. Tapi sebenarnya kalau kita menganalisa ya, sebenarnya rasa sakit sensasi di dada itu lebih disebabkan kepada masih banyaknya gelembung-gelembung gas yang menyebar di rongga dada ya, sehingga kayak menimbulkan rasa tusukan-tusukan itu. Terus juga dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan kita agak sesek ya, dadanya agak sesek. Pasti kita langsung berpikir jangan-jangan sedang mengalami sakit jantung ya. Itu kalau teman-teman masih istilahnya overthinkingnya tinggi, boleh kita coba untuk mengetes dengan periksa ke dokter atau ke rumah sakit, misalkan dengan di USG atau mungkin cek jantung yang lain. Terus nanti kalau misalkan hasilnya bagus, berarti nggak usah lagi kita berpikir overthinking penyakit jantung ya. Jadi cukup hasil hasil EKG yang bagus itu kita jadikan sebagai bahan self talk ya. Ternyata jantungku sehat, hasil EKG ku bagus. Jadi untuk berikutnya ketika aku sedang mengalami sensasi di sekitar dada, entah tusukan, entah rasa ditekan atau mungkin sesek ya, maka aku yakin ini hanya gelembung gas yang banyak ya, yang sedang banyak, yang hanya perlu untuk aku keluarkan. Jadi aku memilih untuk tetap tenang, seperti itu ya. Kemudian dari Muhammad Yuda, Mas, saya takut kalau paru-paru atau jantung bengkak, soalnya sedikit trauma. Soalnya waktu lebaran ada orang seperti saya, terus dengar kabarnya kalau beliau meninggal, katanya paru-paru bengkak. Di situ saya sudah nggak jadi pikirannya sampai sekarang. Dan asam lambung ini kalau menelan ludah seperti nggak masuk, oke, ganjel ya. Soalnya saya kemarin seperti itu, terus leher diurat itu sakit, leher diurat. Jadi memang ketika ada berita duka atau mungkin orang yang meninggal karena satu penyakit, apalagi di usia yang masih muda, itu pasti penderitaan anxiety disorder akan menyamakan gejala ya dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Padahal ketika kita lakukan cek dengan general check up atau mungkin pemeriksaan di laboratorium ya, kebanyakan juga hasilnya bagus ya. Jadi sebenarnya itu hanya rasa takut yang menguasainya, sehingga dia berpikir apa yang dialami orang lain juga kita alami, seperti itu ya. Terus juga apakah kalau orang dengan asam lambung menelan ludah seperti nggak masuk? Memang kadang-kadang seperti agak mengganjal di sini nih, kayak kita kesulitan menelan ludah itu. Tidak usah khawatir, cukup perbanyak minum air putih. Terus kemudian leher urat sakit, nah itu cukup kita urut-urut pakai minyak terapi ya, minyak kutus-kutus, minyak kayu putih. Intinya tidak usah terlalu dipikirin. Kalau memang sudah periksa tidak ada masalah. Jadi teman-teman bisa terapi saraf ya untuk meredakan ketegangan. Jadi kadang-kadang karena kita takut, cemas, diliputi rasa was-was yang tinggi, itu menyebabkan saraf-saraf kita tegang ya. Muhammad Yuda, terima kasih sudah merespon. Iya, sama-sama. Charles Sidauruk,
badan saya terasa sangat lemas sekali, apa obatnya Bang? Sebenarnya kalau badan lemas itu bisa macam-macam ya. Yang pertama, kadang-kadang kadar gula kita sedang turun. Kenapa kok bisa turun? Orang dengan anxiety yang masih tinggi itu sering cemas ya. Setiap saat cemas itu cukup menghabiskan energinya habis karena rasa cemasnya itu seperti sedang habis lari maraton seperti itu ya. Jadi dia sangat menghabiskan energi. Terus bisa juga lemasnya karena istilahnya kadar oksigen turun, jadi kita kayak merasa keliangan, lemas ya, pengen pingsan, seperti itu bisa juga. Jadi untuk mengatasinya sebenarnya tidak perlu obat sih, sebenarnya tidak perlu obat kalau memang itu karena anxiety ya. Cukup dengan jaga pola makan, ya, cukup gizi, kemudian nutrisinya dijaga. Terus untuk yang kadar gulanya rendah, bisa dibantu dengan konsumsi madu yang manis atau mungkin air gula ya, itu bisa membantu. Terus juga diredam kecemasannya agar tidak gampang lemes ya. Pokoknya terapkan pola 4P secara disiplin dan komitmen ya. Topik, makasih Bang sudah dijelaskan. Minggu-minggu ini kambuh lagi, yang tadinya udah gak kepikiran berubah, ingin memperbaiki diri kok tiba-tiba kepikiran lagi. Ya kadang-kadang ini ketika sudah membaik itu suka kadang-kadang muncul perasaan aneh ya. Perasaan aneh itu kayak kok tidak ada sensasi, kok tidak cemas. Nah, itu kadang-kadang memang fase adaptasi ya. Pada saat kita menjelang sembuh itu memang ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Tidak usah terlalu dirasa-rasa, cukup teman-teman cari distraksi, pengalihan yang bisa mengalihkan pikiran dan perasaan kita, sehingga menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif dan lebih istilahnya memberikan efek yang lebih baik kepada kita. Intinya orang anxiety ini ketika sudah mulai sembuh itu tinggal menjaga, selain pola 4P ya, menjaga pikiran dan perasaan aja. Jangan terlalu mudah emosi, jangan terlalu mudah terbawa perasaan, jangan terlalu mudah sedih, jangan terlalu mudah menyesali sesuatu atau meratapi sesuatu atau misalkan menyalahkan sesuatu. Intinya dengan pola 4P ini kita perbaiki semua ya, baik dalam hal pola pikir, pola hidup, pola sifat, dan tentunya pola makan juga ya. Mungkin untuk saat ini itu dulu pertanyaan yang bisa kita bahas ya. Teman-teman tetap support terus channel Sobat NC. Kalian bisa komen, bisa ceritakan apa aja, sharing. Kalau saya bisa menjawab, saya akan upayakan menjawab. Terus kemudian bisa juga usul tema ya. Intinya dimanapun kalian berada, semoga semakin bisa meredam kecemasan dan juga mengatasi segala sensasi, dan pastinya bangkit luar biasa.